Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang dan saya sendiri atas nama Asmawi, kemudian Herman, Asar dan Hamril. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu dari tugas RPL, rekayasa perangkat lunak, yaitu tentang perancangan sistem zakat. Pendahuluan. Latar belakang. Zakat adalah ibadah maliyah ijtima yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Pengumpulan zakat, infak, dan sedekah masyarakat Indonesia oleh Lembaga Pengelolaan Zakat sudah berlangsung lama sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana membangun dan mengintegrasikan sebuah sistem informasi yang mampu mengatasi masalah dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada Basnas, Badan Zakat Nasional. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Herman. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu landasan teori, di mana Badan Amil Zakat Nasional yaitu nama instansi atau lembaga pengelola zakat dengan tugas pokoknya adalah mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan secara optimal dan profesional dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi muzaki dalam melaksanakan kewajiban agama Islam serta membantu mustahik untuk mensejahterakan hidupnya. Adapun analisis sistem yang didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem yang utuh menjadi komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang terjadi. Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang akan diusulkan. Adapun teknik pengolahan dan analisis kebutuhan data, di mana pengolahan data dapat diartikan sebagai proses data-data yang sesuai dengan tujuan rancangan dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada reduksi data, adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian. Yang kedua ada coding data, di mana coding data tersebut ini menjelaskan penyusunan data. Penyusunan data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok yang permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan data. Kebutuhan data sendiri ini bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Kebutuhan data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif ini pula yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan mencatat yang dihasilkan data lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. Mungkin cuma inilah yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Asar. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu rancangan sistem. Sebelum saya membacakan materi tersebut, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya.
yaitu Ashar NIM D002193111. Oke, langsung saja. Rancangan sistem di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama use case, flowchart, dan sequence diagram. Oke, yang pertama yaitu use case. Dapat kita lihat pada gambar tersebut di mana jelaskan tentang hak akses setiap user, di mana admin di sini dapat mengakses halaman login, menginput data penerimaan, melihat laporan dan penerimaan. Sedangkan user yang bertindak sebagai pelaksana di sini juga dapat mengakses halaman login, menginput data, mengakses halaman login, menginput data pengguna, dan menginput data penyaluran dan melihat laporan. Dan ini adalah penjelasan dari gambar yang tadi. Deskripsi diagram use case diusulkan di atas, yaitu terdapat 2 aktor dalam sistem informasi pengolahan data. Data sakat diantaranya admin dalam hal melakukan login, kemudian melakukan pengolahan data sakat dengan menginput data sys dan musaki dan data mustahik. Kemudian admin membuat laporan sakat yang dapat dilihat oleh petugas. Yang kedua yaitu flowchart. Penjelasan flowchart di sini yaitu pada gambar di atas merupakan flowchart diagram dari sistem yang sedang berjalan, menjelaskan tentang tahap-tahap dalam pengolahan zakat pada Basnas, yang dimulai dengan desa mengumpulkan zakat dan mencatat data zakat, kemudian kecamatan menginput data zakat, kemudian Basnas menerima dan mencetak laporan. Oke, terakhir yaitu sequence diagram. Dapat kita lihat sendiri dari diagram tersebut pada gambar di mana admin menginput user name dan password, dan otomatis sistem akan mengecek diagram. Dapat kita lihat sendiri dari diagram tersebut pada gambar di mana admin menginput user name dan password, dan otomatis sistem akan mengecek apakah username dan password sudah benar. Jika password yang dimasukkan dan username-nya benar, maka otomatis sistem akan menampilkan halaman utama, yaitu seperti kita lihat di bawah, yaitu input data zakat, menampilkan data zakat, input data pemberi, menampilkan data pemberi, input data penerima, dan menampilkan data penerima. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.